Tahun 2019 saya didiagnosa kena kanker. Dan kanker itu mematikan. Dan kanker saya itu adalah kanker yang kanker darah gitu ya, kanker darah. Dan waktu saya didiagnosa, dokternya bilang, Pak, umurnya Bapak tinggal 3 bulan. Penyakit saya sama penyakitnya almarhum Ibu Ani Yudhoyono sama. Kami dirawat juga nggak jauh, rumah sakitnya juga nggak jauh. Dan betul dalam hitungan 3 bulan beliau meninggal. Saya menangis di depan televisi karena umur untuk penyakit AML, acute myeloid leukemia, yaitu adalah jenis kanker darah yang paling mematikan, itu cuma 3 bulan. Nah, waktu dokter bilang sama saya bahwa penyakit ini 3 bulan, kemudian dia bilang, Pak, kami udah nggak punya pilihan, kami harus kasih Bapak pengobatan yang paling keras. 70% dari pengobatan ini akan membuat Bapak justru meninggal juga. Tapi kami, we have no chance. We have no other option. Jadi akhirnya dia bilang, Bapak akan dikasih pengobatan ini, akan diinjeksi lewat dada Bapak akan dibolongin. Dan cairan yang masuk ke dalam tubuh Bapak itu adalah cairan yang sangat keras. 1 tetes dari cairan itu kalau jatuh ke tangannya suster, kalau suster lagi beberes, itu kebakar tangannya. 1 tetes. Bisa bayangkan kalau sampai 500 mili sebesar botol aqua, lebih besar daripada ini, 2 kalinya ini, itu diinjeksi ke tubuh saya 1 hari, dikali 7 hari. Berarti 3,5 liter masuk ke tubuh saya. Kalau 1 tetes aja bisa bakar kulit, 3,5 liter masuk ke tubuh saya, hancurlah badan saya. Makanya dokter bilang gini, ada kemungkinan besar Pak, setelah pengobatan ini Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma dan meninggal. Karena hancur dalamnya. Jadi Pak, sebelum pengobatan ini saya minta Bapak tanda tangan, supaya kalau Bapak meninggal, istri Bapak tidak akan tuntut rumah sakit. Kami tanda tangan. Dan setelah dokternya keluar, kami menangis. Menangis sambil tersenyum. Kemudian saya nggak pernah lupa, saya katakan begini, saya ingat Amsal 4 ayat 20-23, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kesembuhan. Saya bilang gini, Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, itu kan kenyataan, tapi kebenaran firman itu mutlak. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Saya katakan itu tiap hari pokoknya. Singkat cerita lah ya, sampai bulan Februari, setelah saya mengalami banyak kolaps, hampir meninggal berkali-kali, sampai kalau pagi-pagi bersin tuh keluar darah gitu ya, karena paru-parunya hancur semuanya. Bulan Februari, ketika dokter cek saya, ada 10 dokter, mereka ajak saya masuk ke kamarnya dan mereka terbengong-bengong. Mereka katakan, Pak, kami tidak bisa menemukan satupun sel kankernya hilang, Pak. Hilang, gak ada. Oh, saya kaget dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini dia, ini ceritanya. Selama saya ada di situ, berkali-kali saya sudah mau mati. Anak saya itu lagi SMA di Singapura waktu itu, SMA. Jadi dia kalau datang ke saya, dia lagi menghadapi ujian akhir. Dia kalau datang ke kamar saya itu selalu Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi fit. Saya udah mau meninggal itu udah selalu dari hari Senin sampai Kamis. Dan anak saya nggak pernah lihat. Dan saya selalu katakan kepada suster dan istri saya, jangan kasih tahu. Karena dia lagi belajar. Kalau dia datang hari Jumat, Sabtu, Minggu, dia bawa laptop, dia bawa buku, dia belajar untuk ujian akhir. Jangan kasih tahu. Singkat cerita, semuanya berjalan dengan baik. Saya sembuh, saya pulang. Anak saya tiba-tiba bulan Mei tahun 2019, saya dapat email dari Biola University dari Amerika. Rektornya email saya. Dia bilang gini, kami sudah lihat angkanya anaknya Bapak. Angka setelah ujiannya itu luar biasa. Kami menawarkan beasiswa buat anak Bapak. Singkat cerita, anak saya berangkat. Sebelum dia berangkat, saya kasih tahu, saya ceritain kepada dia, Kak, I almost die. Aku hampir mati. Tapi Tuhan butakan semuanya dan kamu gak pernah lihat. Sampai kamu bisa belajar. Sampai akhirnya kamu bisa dapat angka baik. Dan akhirnya kamu bisa dapat beasiswa ke sana. Oh, dia nangis. Dia katakan, kenapa gak dikasih tahu? Di situ saya katakan begini. Coba lihat ayat ini. Dimulai dengan kata apa? Kita tahu kapan? Sekarang.
bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau lagi lewati badai, kita nggak akan tahu bahwa Dia sedang merangkaikan perkara indah di balik itu semuanya. Kita nggak tahu. Setelah selesai, setelah udah sampai di ujung, ketika semuanya udah selesai, kita lihat ke belakang, seperti saya katakan kepada anak saya, aku tahu sekarang. Aku tahu kapan? Sekarang. Bahwa Tuhan bekerja bagi saya, merangkaikan perkara indah, karena aku di dalam kairosnya Tuhan. Dia pertemukan aku dengan kesempatan yang tepat. Dia pertemukan aku dengan orang yang tepat. Gak usah takut masuk ke dalam musim ini, apapun musim yang asing ini, pernyataan Tuhan selalu cukup bagi kita. Duduk di kaki Tuhan, dengar suaranya setiap hari.